Kata Nabi, tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya. Mulai besok kalau bapak betul-betul hijrah tahun ini, muliakan istri. Istri marah, diam. Ngomel, diam. Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang pokoknya, kau diam saja. Kalau misalnya bapak menghilang 3 hari 3 malam, tidak ada kabar, pulang rumah menggigil, sampaikan ke istri, Bu, saya menggigil, tolong selimuti saya. Kira-kira apa jawaban istri bapak? Apa langsung diselimuti? Tidak, diinterogasinya dulu kita, Pak. Dari mana kau, mana handphonemu, pulang-pulang menggigil? Khadijah tidak. Berarti perempuan-perempuan malam ini, jika kalian mau hijrah, kalian mau memperingati tahun baru Hijriah, jadilah istri seperti istrinya Rasulullah ketika diperintah suaminya tidak banyak nanya. Oh, kenapa bilang wah susahnya? Ini perempuan sekarang banyak dia jadikan suaminya tahanan kota. Baru 1 jam keluar, di mana kau, Pak? Saya di kantor. Bohong! Saya di kantor. Bohong! Coba kirim fotomu. Nih. Ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, Ibu, Bu, bulan ini jadilah istri seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Khadijah selalu berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Besok Bu mulai cantik. Coba jangan juga salah tafsir. Mantan-mantan sudah dengar ceramah begini, besok mau pulang suaminya dikuncir 3 rambutnya. Pakai baju renang, selop tinggi. Pulang suaminya langsung, astagfirullah, kesurupan istriku. Ya proporsional. Lain kali kita bahas soal istri, karena ini kita cerita tahun baru. Nah sudah, Nabi kemudian mendakwakan Islam, tapi mendakwanya hanya japri, jaringan pribadi. Yang didakwai hanya keluarga-keluarga dekat. Yang diislamkan hanya mereka yang betul-betul dekat dengan Rasulullah. Maka dari kaum wanita, pertama masuk Islam Khadijah. Dari kaum tetua, sahabat Nabi yang pertama masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Dari golongan muda, Ali bin Abi Thalib. 3 tahun Nabi dakwah. Awal-awal 3 tahun Nabi dakwah, berapa saja pengikutnya? 11 orang. Di Nanggro Aceh Darussalam ini ada nggak kira-kira ulama 3 tahun dakwah pengikutnya cuma 11 orang? Ada. Kalau saya dakwah 3 tahun 11 orang yang ikut, berhenti saya jadi ustaz. Apa ini pekerjaan? 3 tahun kita dakwah cuma 11 orang yang ikut. Rasulullah awal dakwah, siapa yang mengikuti mereka? Bukan kepala dinas, bukan bangsawan. Siapa golongan yang pertama mengikuti Islam? Kaum hamba sahaya. Beda pembantu dengan hamba sahaya. Kalau pembantu digaji tiap bulan, pembantu punya hak asasi, tapi hamba sahaya hak milik, tidak punya hak asasi. Hamba sahaya itu ya hak milik. Sama misalnya bapak punya handphone, namanya bapak punya handphone, terserah mau dibanting, mau direndam, mau dijual, terserah. Kenapa? Bapak punya. Itu namanya budak. Maka masuklah Islam. Tapi Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Tapi alhamdulillah, setelah keislaman Umar bin Khattab, lalu Umar masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
Apa yang kita dakwakan ini benar, apa yang kita dakwakan ini barang baik. Kenapa kita mesti dakwah sembunyi-sembunyi? Kata Nabi, Umar, kita kan minoritas. Kalau kita dakwah terang-terangan bahaya, hancur kita. Kata Umar bin Khattab, tenang ya Rasulullah. Kalau ada yang coba menghalangi dakwamu ya Rasul, saya yang hadapi mereka. Masya Allah, Umar Pak paling jago di Mekah waktu itu. Salah satu kebiasaan bangsa Mekah waktu itu, orang-orang Arab Mekah waktu itu, ada lomba berkelahi, lomba tinju kira-kira sekarang. Dan Umar bin Khattab tidak pernah kalah. Begitu hebatnya Umar bin Khattab, diriwayatkan iblis aja kalau berpapasan sama Umar, minggir itu iblis. Begitu perkasanya Umar. Tapi ketika ketemu dengan istri Umar, Umar lembut hatinya. Jadi perkasa di luar, di dalam rumah kalau sama istri lembut hatinya. Kan suatu ketika ada sahabat yang selalu diomeli sama istrinya, ngomel aja kerjanya istrinya, mau dilaporlah kepada Umar. Waktu itu Umar jadi presiden, dengan harapan mau melapor ini, dilapor sama Umar, mudah-mudahan istrinya ditegur sama Umar. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang, dia bilang, ya Rasulullah, kemarin saya lihat anda dimarah-marah sama istri, kok diam-diam saja? Apa? Dengar ini bapak-bapak, dengar nih Pak. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak. Bu Ibu, Bu, halo Ibu, masih ingat waktu hamil Ibu? Enak enggak? Susahnya 11 bulan menderita, 9 bulan. Sudah mau keluar. Bu, Ibu, Ibu, ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? 7 bulan hidur tengkurap, 9 bulan ibu tidak tengkurap, tahan. Bapak-bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya ibu. Ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri kepala dinas, senyum aja dia keluar. Keluar nak? Tidak, tetap. Coba. Itu makanya Umar katakan, kalau istriku ngomel, kalau istriku marah-marah di rumah, saya bayangkan bagaimana susahnya melahirkan. Paling kalau bapak-bapak kan stres ketika kita ngidam istrinya. Sampai-sampai di Makassar ada yang tanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrimu Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Berat betul itu cobaanmu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik dia di lemari. Saya bilang, berhenti, kau dibodoh-bodoh itu sama istrimu. Jangan juga keterlaluan ngidamnya ibu. Kata Umar, yang ketiga, begitu kalau istri marah sama saya ngomel-ngomel istri saya bayangkan bagaimana sulitnya ketika menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Ada enggak ibu-ibu ingat waktu usianya 7 bulan anaknya? Waktu tumbuh giginya. Begitu digigit, ada yang itu, kok gigit saya? Enggak, lepas dah. Coba. Makanya bapak-bapak, tahun Hijriah ini muliakan istrimu. Ya. Hargai istri. Kata Nabi, tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya. Mulai besok kalau bapak betul-betul hijrah tahun ini, muliakan istri. Istri marah, diam. Ngomel, diam. Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang pokoknya, kau diam saja. Diam. Dijelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan selesai 2, muncul pertanyaan 3. Selesai semuanya, dia ungkit lagi 3 tahun yang lalu. Ini perempuan ini begini nih. Makanya rumus diam, kalau perlu makan obat tidur.
Kita juga Bu, jangan suka ngomel. Tidak ada orang bisa tahan itu ibu-ibu. Apalagi kalau suamimu sudah pensiun, jaga perasaannya. Karena itu laki-laki kalau sudah pensiun, yang tadinya kepala dinas, yang tadinya kepala seksi, yang tadinya sekda, tiba-tiba pensiun, hargai perasaannya. Biasa gampang tersinggung. Sampai-sampai ada di Makassar, Ustaz, apa doanya supaya terang perasaan setelah pensiun? Kenapa? Dia bilang, saya gampang sekali tersinggung sekarang Ustaz. Suatu ketika saya baring-baring, setelah saya pensiun baringlah saya nonton di ruang tamu, ada di situ kucingnya cucu saya, di samping saya pagi-pagi saya baring sama itu kucing, lewat istri saya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung Ustaz. Itu perasaannya kalau sudah pensiun. Makanya Pak, kalau Bapak menjabat jangan terlalu sombong, karena pensiun menunggumu. Apa mau sombong dengan jabatan? Pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau jadi kepala dinas kalau kau senang sama gubernur. Biar gubernur senang sama kamu, tapi istrinya gubernur tidak senang, keluar kau. Mau ditandatangani SK datang istrinya gubernur, apa? Jangan angkat ini, tukang selingkuh. Ya.